Selamat siang semuanya. Hari ini topik pembahasan kita adalah mengenai metode numerik. Di sini nanti akan ada dua metode yang diperkenalkan. Pertama, saya akan mulai dulu dengan metode Monte Carlo. Kemudian nanti Ibu Bevina akan melanjutkan dengan metode Euler-Maruyama. Baik, untuk metode Monte Carlo, adapun topik pembahasannya, saya akan mulai dulu dengan metode numerik. Kemudian kita akan lihat salah satu contoh dari metode numerik, yaitu metode Monte Carlo. Kemudian kita juga akan membahas cara meningkatkan efisiensi dari metode Monte Carlo, yaitu dengan metode reduksi variansi. Di sini akan dibahas dua metode yang umum, yaitu antitetik variat, kemudian kontrol variat. Kemudian nanti saya akan memperlihatkan contoh bagaimana Monte Carlo digunakan dalam simulasi berbagai masalah, termasuk juga di bidang keuangan. Dan terakhir, daftar pustaka. Baik, kita masuk dulu mengenai metode numerik. Apa itu metode numerik? Metode numerik itu adalah metode yang digunakan untuk memformulasikan model sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan biasa. Perbedaannya dengan metode analitik, untuk solusi metode numerik itu selalu berbentuk angka, sedangkan solusi metode analitik itu biasanya dalam bentuk fungsi yang dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka. Sehingga dengan metode numerik kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri solusi analitik. Salah satu contoh metode numerik itu adalah metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo ini ditemukan oleh Newman, Ulam, dan Metropolis pada tahun 1940. Nama Monte Carlo ini diambil karena kemiripan simulasi ini dengan permainan peluang. Dan selain itu Monte Carlo, seperti kita ketahui, ibu kota negara Monaco, itu merupakan pusat perjudian. Keunggulan dari metode Monte Carlo itu dapat mengakomodasi fungsi-fungsi payoff yang kompleks, dan biaya komputasi dengan metode Monte Carlo itu bertambah secara linier dengan banyaknya variabel. Sedangkan kekurangannya, metode ini memerlukan simulasi yang cukup besar untuk memperoleh tingkat ketelitian tertentu. Metode Monte Carlo itu didasarkan pada analogi antara peluang dengan volume, yaitu menghitung volume dari suatu kejadian sebagai interpretasi dari peluang. Kemudian ada hukum bilangan besar yang dipakai di sini, itu menjamin bahwa penafsir tersebut, hampiran tersebut itu konvergen ke nilai yang sebenarnya jika jumlah sampelnya cukup besar. Selain itu, teorema limit pusat juga memberikan informasi mengenai besarnya error dari penaksir tersebut saat sejumlah sampel digunakan. Kita akan lihat bagaimana metode Monte Carlo ini. Misalkan diberikan integral dari 0 sampai 1 fx dx yang merepresentasikan ekspektasi dari fungsi fu, dengan u-nya itu variabel acak berdistribusi uniform antara 0 dan 1. Asumsikan dapat diambil sampel acak U1, U2, dan seterusnya yang saling bebas dan berdistribusi uniform 0,1. Kemudian hitung nilai fungsi f untuk n sampel acak tersebut dan kita ambil rata-ratanya. Nah, hasilnya itulah yang merupakan penaksir Monte Carlo. Di sini saya lambangkan dengan alpha n topi. Jika f terintegralkan sepanjang 0, 1, maka berdasarkan hukum bilangan besar, alpha n topi itu menuju alpha dengan peluang 1 jika n-nya menuju sehingga. Jika f terintegralkan 2 kali, maka kita punya sigma f kuadrat sebagai berikut. Maka error, yaitu alpha n topi dikurangi alpha, itu menghampiri distribusi normal dengan min-nya 0 dan simpangan baku sigma f dibagi akar m.
Nah, untuk sigma F ini sama seperti alfa, itu tidak diketahui. Tetapi kita dapat menaksirnya dengan SF sebagai berikut. Bentuk error sigma F dibagi akar N ini menyatakan bahwa menambahkan ketelitian satu angka di belakang koma itu membutuhkan 100 kali banyaknya sampel. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo ini tidak kompetitif untuk menghitung integral satu dimensi bila dibandingkan metode yang lain. Maksudnya di sini metode titik tengah dan sebagainya. Oke, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dari metode Monte Carlo, kita bisa gunakan metode reduksi variansi. Di sini nanti akan diperkenalkan dua metode, yaitu metode antitetik variat, kemudian metode kontrol variat. Di salah satu tugas saya minta Anda untuk mencari metode reduksi variansi yang lain. Jadi tolong dibaca penelusuran literaturnya. Oke, sebelum kita masuk ke metode reduksi variansi, kita akan lihat bagaimana menaksir keefektifan dari metode reduksi variansi dari perspektif komputasi yang efisien. Misalkan saya punya WT itu menyatakan total unit kerja komputasi yang diperlukan untuk membangkitkan penaksir dari suatu parameter. Lalu asumsikan ada dua metode yang masing-masing memerlukan W1 dan W2 unit kerja komputasi. Nah, misalkan juga VI1 menyatakan penaksir V pada simulasi ke I menggunakan metode yang pertama. Sedangkan VI2 itu menyatakan penaksir V pada simulasi ke I juga, tapi menggunakan metode yang kedua. Dan masing-masing simpangan bakunya itu adalah sigma 1 dan sigma 2. Sehingga untuk menaksir V dari kedua metode tersebut menggunakan WT kerja, itu masing-masing diberikan yang di sebelah kiri untuk metode yang pertama, yang di sebelah kanan untuk metode yang kedua. Berdasarkan hukum bilangan besar dan teorema limit pusat, kedua penaksir tersebut menghampiri distribusi normal dengan minnya V, sedangkan simpangan bakunya masing-masing sebagai berikut. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa metode pertama akan lebih baik dari metode yang kedua jika kita punya ketaksamaan sigma 1 kuadrat W1 lebih kecil dari sigma 2 kuadrat W2. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana cara kerja dari metode antitetik variat. Misalkan saya punya epsilon I, itu menyatakan variabel acak dari distribusi normal baku untuk simulasi ke I dari lintasan harga aset sebagai berikut. Dengan delta T-nya itu T min T kecil dibagi N, dan M besar itu menyatakan banyaknya simulasi. Penaksir tak bias contohnya untuk harga optikal Eropa dengan harga kesepakatan X itu adalah C topi, yaitu rata-rata dari CI. Nah, karena epsilon I berdistribusi normal baku, maka min epsilon I juga berdistribusi normal baku. Sehingga dengan min epsilon I kita punya harga simulasi S tilde yang merupakan harga aset pada saat jatuh tempo juga. Nah, dengan S tilde ini kita punya penaksir tak bias harga opsi call yang baru, yaitu C tilde. Nah, karena epsilon I dan min epsilon I berkorelasi negatif, maka begitu juga dengan C dan C tilde. Maka kita dapat memperoleh penaksir antitetik variat sebagai berikut, yaitu setengah dari C topi ditambah C tilde.
Sedangkan kalau metode kontrol variat, metode ini digunakan jika terdapat dua buah opsi yang mirip. Sebut opsi A, opsi yang ingin dicari harganya, dan opsi B, opsi yang mirip dengan opsi A, hanya solusi analitik opsi B ini tersedia. Misalkan VA dan VB menyatakan harga opsi A dan opsi B yang sebenarnya, sedangkan V topi A dan V topi B menyatakan penaksir harga opsi A dan opsi B. Maka kita punya penaksir yang lebih baik untuk harga opsi A yang saya lambangkan dengan V topi A, CV di sini ya, itu sama dengan V topi A ditambah error dari harga opsi B, yaitu VB dikurangi V topi B. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan beberapa masalah yang bisa diselesaikan dengan simulasi Monte Carlo. Contohnya yang pertama yaitu masalah hari ulang tahun. Misalkan ingin dicari peluang di mana di dalam suatu grup yang terdiri dari 30 orang, ada 2 orang yang berulang tahun di hari yang sama. Kita ambil secara acak 1 orang pada satu waktu. Kemudian kita catat peluang bahwa hari ulang tahun mereka tidak sama. Misalkan orang ke-1 yang terambil mempunyai suatu hari ulang tahun, maka masih terdapat 100% kemungkinan tidak ada yang hari ulang tahunnya sama. Orang kedua itu mempunyai 1 kemungkinan hari ulang tahun yang sama dengan orang pertama. Maka ada 364 dibagi 365 kemungkinan cara menempatkannya sehingga tidak berulang tahun di hari yang sama. Jadi peluang mereka tidak berulang tahun yang sama adalah 364 dibagi 365. Kemudian kita lanjutkan dengan orang ketiga. Karena kita sudah punya 2 orang yang pertama, maka kita mempunyai 2 kemungkinan hari ulang tahun yang sama dengan 2 orang sebelumnya. Maka ada 363 dibagi 365 kemungkinan cara menempatkannya. Jadi peluang orang ketiga tidak berulang tahun yang sama itu adalah 364 dibagi 365 dikali 363 dibagi 365. Begitu seterusnya hingga orang ke-30 itu mempunyai 29 kemungkinan hari ulang tahun yang sama dengan orang sebelumnya. Jadi peluang tidak berulang tahun yang sama kita peroleh, kita kalikan saja sampai 336 dibagi 365, kita dapat angka 0,294. Jadi kita bisa menyimpulkan ada 71% kemungkinan bahwa paling sedikit 2 orang berulang tahun di hari yang sama. Nah, masalah ini bisa kita selesaikan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih 30 bilangan acak dari selang 1 sampai 365. Setiap bilangan tersebut merepresentasikan suatu hari dalam setahun. Kemudian langkah yang kedua, kita periksa apakah dari bilangan-bilangan tersebut ada yang sama. Kembali lagi langkah ketiga, kembali lagi ke langkah yang pertama dan kita ulangi sebanyak 10.000 kali misalnya. Kemudian langkah yang terakhir kita catat berapa kali percobaan yang menghasilkan bilangan yang sama. Kemudian selain masalah hari ulang tahun, kita juga bisa menyelesaikan masalah luas menggunakan simulasi Monte Carlo. Misalkan kita punya suatu kolam yang berada di tengah-tengah bidang dengan luas bidang tersebut A. Salah satu cara menaksir luas kolam adalah dengan cara melempar batu-batu sehingga batu-batu tersebut berada acak di dalam batas bidang. Dan kemudian dihitung jumlah percikan yang terjadi ketika batu jatuh ke dalam kolam.
Maka kita bisa menghitung luas daerah kolam dengan menghampirinya luas daerah bidang dikali banyaknya batu dari total lemparan yang membuat percikan. Supaya lebih kebayang, bisa misalkan saya punya suatu daerah bidang persegi, panjangnya B dikurangi A, sedangkan lebarnya ini misalkan adalah H. Maka kita tahu luasnya itu adalah B min A dikali H. Sehingga kita misalkan juga punya fungsi F yang berada dalam persegi tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kemudian kita hitung N pasang bilangan, sebut saja XI dan YI, di mana XI-nya itu antara A sampai B, sedangkan YI-nya itu antara 0 sampai H. Fraksi dari titik-titik XI, YI yang memenuhi syarat YI lebih kecil sama dengan FXI itu merupakan penaksir dari rasio integral Fx terhadap luas daerah persegi. Maka penaksir F besar N dari metode Monte Carlo yang disebut dengan metode HIT atau MIS itu diberikan oleh luas daerah bidang, yaitu A tadi, dikali dengan fraksi NS dibagi N. Dengan NS-nya itu menyatakan jumlah percikan yang masuk di bawah kurva F, dan N itu menyatakan jumlah total titik. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana simulasi Monte Carlo digunakan pada bidang keuangan, khususnya pada menghitung harga opsi. Nah, dalam bidang matematika keuangan, valuasi derivatif, contohnya harga opsi, itu tidak terlepas dari menghitung ekspektasi. Ya, nah ekspektasi kita tahu dapat ditulis dalam bentuk integral. Nah, integral ini bisa berdimensi besar atau bahkan tak berhingga. Maka simulasi Monte Carlo sering digunakan. Jadi masalah penentuan harga derivatif itu adalah menghitung fungsi ekspektasi dari F. F ini memuat variabel stokastik. Di sini saya lambangkan dengan Z besar. Nah, prosedur Monte Carlo untuk menghitung harga derivatif, langkah yang pertama kita simulasikan lintasan dari variabel model derivatif tersebut. Misalkan harga aset atau tingkat bunga sepanjang masa berlakunya derivatif. Kemudian langkah yang kedua, untuk setiap lintasan hasil simulasi kita hitung nilai diskontonya. Kemudian ulangi langkah pertama dan kedua sebanyak M simulasi, kemudian kita hitung rata-ratanya. Contohnya misalkan diketahui nilai diskonto dari ekspektasi payoff opsi call Eropa pada saat jatuh tempo sebagai berikut. Dengan X besar T itu menyatakan harga aset pada saat jatuh tempo, R itu menyatakan tingkat suku bebas bunga bebas resiko, dan X menyatakan harga kesepakatan. Kemudian kita asumsikan perubahan harga aset berdistribusi log normal, maka kita punya persamaan sebagai berikut. Nah, misalkan terdapat M besar selang waktu antara waktu sekarang sampai waktu jatuh tempo, maka kita punya delta T sebagai berikut. Nah, prosedur numeriknya kita simulasikan lintasan harga dari waktu sekarang, jadi XT kecil hingga XT besar. Kemudian diulang sebanyak M kali. Maka harga opsi call terkait simulasi lintasan harga aset itu dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Dan setelah diulang untuk jumlah simulasi yang cukup besar, nilai ekspektasinya itu diperoleh dari rata-ratanya.
Nah, misalkan CI menyatakan penaksir harga opsi call yang diperoleh dari simulasi ke I, dan M menyatakan banyaknya simulasi, maka ekspektasinya saya lambangkan dengan C topi, itu adalah rata-ratanya. Nah, variansinya S topi kuadrat itu adalah sebagai berikut. Nah, contohnya misalkan saya ambil data S0 itu menyatakan harga saham sekarang, misalkan saya ambil 10, kemudian harga kesepakatannya 9 misalkan, kemudian timpangan bakunya 0,1, kemudian tingkat suku bunga bebas resikonya 0,06, waktu jatuh temponya 1 tahun, kemudian saya ulangi sebanyak 100 kali simulasi, kemudian N-nya ini, jadi dari waktu sekarang sampai waktu jatuh tempo ada 50 subselang, maka kita punya lintasan pergerakan harga asetnya sebagai berikut. Ya, ini kalau dihitung banyaknya lintasan itu ada sebanyak 100 lintasan, karena kita ulang sebanyak 100 kali. Nah, kemudian kita bisa membandingkan harga opsi. Jadi harga opsi ini kita dapat dari rumus yang tadi ya, dengan simulasi Monte Carlo untuk berbagai nilai M ya. Jadi kamu bisa lihat di sini M-nya mulai dari 2/6, 2/9 dan seterusnya. Kemudian harganya tersebut dibandingkan dengan rumus Black-Scholes. Rumus Black-Scholes ini adalah solusi analitik dari harga opsi. Jadi ini diperlihatkan oleh garis yang biru. Jadi solusinya itu 1,5 sekian gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin besar jumlah simulasi, ternyata nilainya akan semakin mendekati garis yang biru. Dan selain itu selang confidence intervalnya juga semakin kecil. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Berikut adalah daftar pustakanya. Ya, sekian dan terima kasih.